Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, wa'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu menyalahi orang majusi. Perintah. Maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Itu termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus menerus dia seperti itu, hukumnya haram. Maka perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak. Atau dulu nggak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka, karena itu syiar dari syiar agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot, ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunnah Nabi SAW dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan, dia nggak berjenggot. Karena perempuan nggak berjenggot, kalau berkumis ada, jenggot nggak ada. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar, dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasulullah suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Pandangan mengenai tahlil dan kenduri arwah dikatakan tidak syar'i oleh mazhab Syafi'i. Kenduri arwah untuk orang lain. Isi kenduri arwah itu apa? Apa isi kenduri arwah itu? 5. Yang pertama, doa. Yang kedua, makan. Yang ketiga, tazkirah. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ikut susah, menengok orang lain susah. Nah, 5 perkara ini ada tak dalam Islam? Pertama, doa. Sampaikah doa kita untuk orang mati? Sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang mati, takkan diajarkan Nabi salam kepada Aisyah. Aisyah, bila engkau lalu di perkuburan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Itu salam kita ucap di kubur. Maka salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawaban. Salam pertama wajib dijawab, salam saya pertama kali tadi. Salam kedua, salam imam nanti sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tak usah kita jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin dengar jawabannya. Itulah doa untuk orang mati. Assalamualaikum ya alal kubur. Kalau tak sampai doa, kalau dia jawab kita mati. Nah, yang kedua, ayat Quran. Sampai tak bacaan Quran tu untuk orang mati? Sampailah. Apa kata Imam Nawawi? Pelepah korma fasyaqahu nisfain. Dia cucukkan di kubur sampai tasbih. Pelepah korma ni bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apa lagi bacaan Quran orang beriman? Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, berpesan, bila aku mati nanti, bacakan pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kaki ujung Al-Baqarah. Tengok kitab Ar-Ruh. Yang menulis kitab Ar-Ruh ni siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Syarah Mu'azzab mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Ada ustaz dia tak nak pakai dalil-dalil, dia baca, dia ajak jamaah ramai-ramai baca Fatihah untuk almarhum fulan, al-Fatihah. Lepas tu dia tanya, balik tak? Tak balik. Sampailah tu. Kalau tak balik lagi sampai. 3, makan sampai tak sedekah itu. Ketika Ja'far mati, meninggal dunia, kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Dulu orang-orang Melayu bila ada orang meninggal, dia datang bawa beras, dia datang bawa air, dia datang bawa gula. Supaya apa? Supaya orang yang kemalangan ni tak susah kita bawa makanan. Tapi kalau ada dia kaya, dia buatkan makanan, maka dia berkata, puan tuan, datuk datin, ini bukanlah harta pinjaman, ini bukan pula punya fakir miskin, ini kami sebagai anaknya yang kaya ingin bersedekah. Bolehkah? Sampaikah? Saat ya Rasulullah, ummi matat, makku mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak sedekah ni? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, membagi air minum. Sedang air minum sampai, apa lagi sempodeh baung. 4, apa lagi 4? Ada tazkirah malam itu. Bagilah tazkirah supaya orang tu sabar. Sebab manakala datang as-sadmatul ula, pukulan kematian, susah hati, risau, maka diajak dia watawasau bil haq watawasau bisab. Yang terakhir, yang kelima, ikut susah. Datang kita itu pun ikut menyenangkan hati dia. Apa kata anak-anak almarhum? Alhamdulillah, dulu kami sangka ayah kami ni punya kawan sahabat waktu hidup sahaja, ternyata selepas mati pun rupanya datang juga Ustaz Somad kemari.